Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqamah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Muttafaqun alaih. Man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadana pada bulan Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang sudah berada pada bulan Syawal. Banyak yang harus kita kerjakan, ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan di bulan Syawal. Salah satunya puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Pada kesempatan Jumat siang hari ini, khatib akan menyampaikan 5 keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang pertama, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kalau kita kerjakan seperti berpuasa setahun penuh, mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana tsumma asbahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Rawahu Muslim. Man shoma Ramadana, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, tsumma asbahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri, kemudian dilanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal,
maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Karena sesungguhnya setiap kebaikan akan Allah balas 10 kali lipat jamaah sekalian. Kita berpuasa di bulan Ramadan 30 hari. 30 dikali 10 300 hari. 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 60 hari. 36 kali 10 60 hari. 30 kali 10 300 hari. Berarti 360 hari. Itu sama seperti kita berpuasa setahun penuh. Maka jangan sia-siakan untuk menjalankan ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Seperti salat sunat rawatib. Jadi kalau kita pahami bersama, salat sunat rawatib itu menyempurnakan, menutupi kekurangan dan menyempurnakan yang wajib. Mungkin selama ini puasa kita di bulan Ramadan banyak kekurangan. Maka dengan puasa 6 hari di bulan Syawal inilah menutupi segala kekurangan-kekurangan di bulan Ramadan dan menyempurnakan ibadah puasa kita dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Selanjutnya keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal itu pertanda. Jadi gini, kalau kita melakukan puasa 6 hari bulan Syawal, itu pertanda puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kemudahan melaksanakan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, itu pertanda puasa di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, begitu berat sekali melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal, itu pertanda kata para ulama Allah tidak terima ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Sebagaimana ungkapan para salaf, min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'atis sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan, kebaikan selanjutnya. Di antara balasan kejelekan, kejelekan selanjutnya. Jadi ketika puasa Ramadan diterima oleh Allah, Allah beri kemudahan, min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha. Allah beri kemudahan melakukan kebaikan selanjutnya. Sebaliknya, ketika puasa kita bermasalah di bulan Ramadan, maka akan susah sekali, sulit sekali kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan kutambah, barang siapa yang tidak mau bersyukur, tunggu azabku sangat pedih. Selanjutnya yang terakhir, keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal itu menunjukkan bahwa kita ibadah kontinu. Kita ibadah bukan musiman. Sejelek-jelek manusia, dengarkan jemaah sekalian, Masya Allah, kata para ulama, sejelek-jelek manusia adalah ibadah musiman. Ingat Allah hanya di bulan Ramadan. Baca Al-Quran sampai 5 kali khatam hanya di bulan Ramadan. Beribadah hanya di bulan Ramadan, ke masjid hanya di bulan Ramadan. Ini sejelek-jelek manusia kata para ulama. Setelah selesai bulan Ramadan, selamat tinggal Al-Quran, selamat tinggal masjid, selamat tinggal Allah, selamat tinggal Rasulullah. Ini sejelek-jelek manusia. Emang Allah beri oksigen kepada kita hanya bulan Ramadan? Tentunya tidak. Setiap waktu Allah beri nikmat-nikmat kepada kita. Apakah pantas kita ingat kepada Allah hanya musiman? Baca Al-Quran musiman, ibadah musiman. Setelah selesai Ramadan, Al-Quran disimpan di atas lemari. Inilah kata para ulama sejelek-jelek manusia.
Oleh karena itu, dengan kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, kita tunjukkan bahwa kita ibadah bukan musiman. Kita continue, terus menerus kita lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga puasa kita di bulan Ramadan menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manusia yang bertakwa kepada Allah, dia tahu hakikat penciptaan diri. Dia tahu bahwa hidup di dunia ini tidak lama. Dia tahu, itu orang bertakwa kepada Allah. Dia paham dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Dia paham sebanyak apapun harta yang kau miliki akan ditinggal, sehebat apapun jabatan akan ditinggal. Maka orang bertawakal kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang diperlihatkan oleh Allah kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Allah perlihatkan kepada kita semua bahwa kita bukan apa-apa. Dengan virus kita tak berdaya, kita ketakutan seluruhnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Al-Baqarah 155 sampai 157. Jadi ujian bencana kepada kita seluruh dunia, ketakutan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan pasti kata Allah, kami akan menguji kamu minal khauf, ketakutan, sedikit ketakutan. Ketemu orang takut, ada orang bersin takut, berkumpul takut, khauf ketakutan. Wal ju', kelaparan. Banyak saudara-saudara kita jamaah sekalian yang sekarang kelaparan. Wal ju'. Sering khatib sampaikan, ibu-ibu pernah curhat isi hatinya. Dia mengeluh, Pak, pelakian aku Pak, berapa bulan ini tidak bergawe. Bukan malas Pak, karena kondisi seperti ini. Kalau kami sebagai orang tua, kata ibu itu, kuang tak makan, kuang puasa. Tapi anak kami masih umur 2 tahun, 3 tahun, butuh susu. Tak ada sesen pun Pak duit di kantong ini. Banyak ibu-ibu menangis. Wal ju' yang kelaparan. Alhamdulillah, kami lihat kemarin Masjid Al-Jannah menyalurkan infak sembakonya. Ini masjid yang cerdas. Lihat di sekitar masjid ada yang kelaparan, gunakan duit infak ini. Luar biasa. Inilah, semoga kami dari DMI kemarin mengusulkan kepada seluruh masjid-masjid, keluarkan kas masjid untuk bantu saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Wal ju'. Alhamdulillah kemarin kami juga DMI menyalurkan paket sembako. Ketika kami antar, mereka menangis. Kami butuh makan Pak, tidak sesen duit pun di kantong kami. Wal ju'. Wa naqsim minal amwal, kekurang harta. Banyak saudara kita di PHK, diberhentikan, dirumahkan, tidak digaji. Wal anfusi was thamarat, kematian, kekurang jiwa dan buah-buahan. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ternyata Pak, musibah ini kabar gembira dari Allah. Wa basyiris sabirin, kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, jika ditimpa musibah dia berkata, qalu
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah yang memperoleh ampun rahmat Tuhannya dan mereka mendapat petunjuk. Dengan dihadapi penuh keimanan, kesabaran, ini kabar gembira dari Allah. Karena segala ujian musibah menghapus segala dosa-dosa kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah angkat ini wabah. Semua kita bisa beraktivitas seperti semula. Maka salah satu jalan adalah dengan tingkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekira penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kuturun berkah langit dan bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayatku, maka akan kusisa mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, maka salah satu cara wabah ini diangkat oleh Allah dengan banyak-banyak beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.